Yang namanya iji kan perkara dua jadi satu kan ya. Nah kita harus bisa misahkan. Arti Muhammad itu siapa? Muhammad yang terpuji. Nah kalau dipisah dengan yang sifat benda, sifat makhluk dilepas dari sifat makhluk. Nah di situ tinggal namanya Hamid atau Ahmad. Ya, maka terpuji. Yang terpuji dilepas tinggal terpuji. Berarti dia bisa memisahkan mana yang aku wadat, mana yang aku roh. Idofi. Berarti melepaskan sifat manusiawi. Sifat manusiawi dan kita bisa memasuki di wilayah sang rohani. Keilahian. Nah, secara ma'rifah maka terpuji itu siapa? Berarti di situ bisa dikatakan kalau ditulis lewat tulisan ya lillah. Lillah itu bisa dikatakan lillahi ta'ala. Artinya apa? Dia tahu yang namanya sendirinya. Dengan sendirinya. Dengan. Kalau dengan karo sendirinya itu sudah tahu. Bahkan sendirinya tidak ada awal, tidak ada akhir. Kalau dengan kan masih ada umpama lainnya. Lah waktu itu saya pernah bahkan menyan untuk pas mengambil minjem itu gamelan dari gamelan dari keraton itu. Dari keraton itu ada pawangnya, Mbah. Ini gimana? Gongnya ini tidak ditutup nanti gak muni. Kalau nggak diobongin enggak. Padahal kinang pondok ki njaluk aku riko. Ya tak tari berapa kintal butuhmu. Karena gonge ge ngaji, gonge ge solawatan. Lah saiki sing dadi danyange gonge sapa? Obong ke menyan panggilen, tekakno. Nah perlu Ratu Kidul penguasa Gunung Lawu, datangkanlah. Yang penting di sini takjak ngaji, takjak solawatan. Kita tidak minta dia sih, ngono lho. Gak mohon selain Allah, dia tak kenal ke Gusti Allah, tak kenal ke Kanjeng Nabi dengan aturan yang benar, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut pertanyaan yang selanjutnya ini dari akunnya Derobi R1B. Ngapunten Mbah, derek ngaos, Mbah mau tanya tujuan kholwat dan uzlah menurut hakikat niku pripun Mbah? Tentang uzlah, kholwat kali uzlah Mbah. Maka yang ada perintah dalam mujahadah, kholwat dan uzlah itu khususnya di dalam thariqah. Dalam thariqah. Ya, pertama kali diawali dengan daim atau daimun atau daiman. Jadi daim itu kita melanggengkan sesuatu yang sifatnya beribadah ya. Sifatnya beribadah. Jadi daim itu pongajeke salate, pongajeke posone, ponglanggengke tawadhu'e dan sebagainya. Jadi setidaknya kita di pertama kali adalah daim. Jadi kita melanggengkan sesuatu yang kita amalkan untuk menuju kepada kebaikan dengan khususnya kepada Allah ya. Kepada Allah. Lalu kita tingkatkan lagi kepada yang namanya kholwat. Bahkan Rasulullah sendiri berkholwat pada Gua Hira ya. Dalam ceritanya Kanjeng Nabi itu setiap naik ke Gua Hira itu ada kadang 7 hari, kadang 40 hari, kadang 30 hari, kadang 100 hari. Dalam cerita itu ya cerita lagi, kalau nggak cerita ya saya belum tahu sih ya. Yang mengirim bekalan itu adalah Sayyidina Abu Bakar di gua itu. Dalam arti kholwat itu mempariwisatakan rasa, membelenggu nafsu. Dalam arti dia mencari tempat yang sunyi. Karena apa? Ingin bebas dan merdeka dari hukum masyarakat dan hukum
agama, bahkan itu pun juga hukum agama tapi kan sudah didalemi dengan hukum negara. Kalau dia sudah di dalam gua kan nggak diatur siapa-siapa. Nah, maka dia kolwat itu untuk mewarisatakan rasa, bahkan untuk membelenggu nafsu. Yang tadinya tidur berlebihan dikurangi, yang makan berlebihan dikurangi, yang netepi kewajiban pada istrinya ya sekarang dikurangi, dan segala sesuatu dikurangi. Dengan intisari apa? Kita kolwat itu mencari tempat yang sunyi. Karena kita menzuhudkan akal dan fikir, kita mencari tempat yang zuhud juga gitu. Itu taraf dengan belajar. Karena sekarang mau zuhud di hutan-hutan, sekarang ini gua-gua tuh dulu ujiannya ada mak lampir, ada apa itu semua yang di dalam gua itu. Nah sekarang guanya untuk wisata orang-orang lain gitu. Karena sudah ada lo, Mbak. Ada lo, ada gua. Nah, maka dari itu ya kalau mau kolwat di sana malah rame sih sekarang ini. Nah, sekarang kolwatnya ya bisa juga kolwat di dalam masyarakat, misalnya diibaratkan seperti kita zikir di tengah pasar. Lebih susah kan? Kita ingat kepada Allah dimanapun berada, selalu ingat kepada Allah. Dalam arti zikir, kita harus sujud setiap saat, walaupun kita dalam kerja kita harus sujud. Tapi sujudnya jangan disamakan dengan syariat. Kalau dalam torekoh dan jiwa ini, kalau sujud disamakan dengan syariat, di tengah perapatan nyopir kok sujud tengah jalan ya diyak-yak mobil loh ya. Nah, sujudnya apa? Kita selalu ihdinas siratal mustaqim, selalu kita meluruskan niat dan tujuan. Selalu kita ingat zikir hubungan dengan Allah. Apa-apa segala sesuatu adalah kita ingat kepada Allah. Nah, kerjaan atau piranti-piranti alat yang untuk bekerja pinongko tasbih. Untuk ingat kepada Allah dengan tujuan kita di mana saja tujuannya kerja bukan mencari uang, tapi mencari ridha Allah. Dan segala sesuatu tujuan untuk satu titik hanya Allah. Nah, uslah itu penoksaan diri. Peniksaan diri yang suka makan gak diberi makan, yang suka tidur gak diberi tidur, dan sebagainya. Harus benar-benar berani mati. Tapi itu semua harus di dalam bimbingan seorang guru ya, Pak. Nah, tidak bisa dilakukan sendiri. Iya, lah memang yang namanya lewat jalur torekoh yang diwajibkan kolwat dan diwajibkan uslah itu kan orang-orang torekoh. Orang-orang torekoh, maka semua itu dari bimbingan guru. Ada yang bertanggung jawab. Ada yang bertanggung jawab sampai ke akhirat. Tapi tentang kematian itu jangan dihubungkan kesalahan guru. Mungkin saja dengan kematian ini kan memang jalannya sampai di situ. Wes takdirin sampai di situ. Karena berusaha dia gak ngelalu, gak bunuh diri sih. Dengan tujuan memang benar-benar untuk menenggelamkan nafsunya, untuk memunculkan sifat keagungan Sang Ilahi. Jadi makhluk untuk memunculkan sifat makhluknya. Dan maka adanya kolwat, adanya uslah, adanya mujahadah, adanya daim, itu hanya berniat dia itu untuk mengendalikan hawa dan nafsunya, untuk memenuhi permintaan-permintaan di mana nilai iman-iman kita. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini masih dari akunnya Derobi 1R1B. Yang dimaksud ngintip atau memandang Allah untuk menggunakan pandangan zahir, pandangan batin, tauhid, iman atau keempat-empatnya, Mbah. Kata memandang Allah. Yo saringat, yo torekoh, ya hakikat, ya makrifat. Kalau kita syariat ngintip kepada Allah dalam arti kita sholat tekun, ya selalu dia tidak pedot melakukan sholat 5 waktunya. Dengan sholat memfokuskan satu titik, dia hanya menyembah Allah, dia hanya datangi kepada panggilan Allah dan sebagainya, tujuannya kepada Allah. Nah, itu waktu sholat. Maka sholat 5 waktu ini pun itu juga dinamakan mengintai. Dia mengintai kepada Allah dengan tujuan menyembah dengan Allah. Setidaknya diusahakanlah
Di situ walaupun saya tidak bisa melihat yakti, sudah barang tentu pada hakikatnya Allah tetap memandang saya. Di dalam sholatnya mantap, segala sesuatu jelas diterima oleh Allah. Itu punya keyakinan tinggi. Punya keyakinan yang tinggi. Itu ngintip pada Allah. Namanya muraqabah. Secara thariqah kita melakukan perintah guru. Segala sesuatu yang diperintahkan guru dipenuhi. Karena yang namanya pitukon atau pembelian itu karena dia adalah siap melakukan perintahnya. Karena yang namanya thariqah itu harus benar-benar dasarnya ikhlas, lahir wa batin. Kesadaran. Nah, dalam arti apa? Kita melakukan zikir-zikir yang sudah disampaikan oleh guru, ditentukan oleh guru. Segala sesuatu yang sudah dilakukan dengan kejiwaan atau pandangan torik, jalan yang khusus. Dengan dasar apa ya? Coro obat itu apa sih? Resep yang sudah disampaikan oleh gurunya. Nggak ditambahi, nggak dikurangi. Apa yang ada di perintah gurunya, maka dilakukan. Itu secara apa tuh? Ngintip mandang dengan Allah lewat thariqah, berzikir. Kalau belum bisa memandang Allah, siapa yang dikenali? Kalau pan wasilah, pandanglah, tarik wasilahmu. Gurumu siapa? Bacalah gurumu. Kamu belum kenal Allah, kenalnya guru. Kamu pandanglah, tarik gurunya. Ditarik, dipandang, ditarik, dipandang. Kalau kita bisa memandang gurunya, maka dia akan ingat di mana duduk di Mori Putih sewaktu di biat. Berarti dalam hukumnya, perintahnya, di dalam biatan itu tidak akan bisa menipu dengan dasar yang pas. Itu. Nah, kalau mengintip secara hakikat, pada hakikatnya apa sebenarnya Allah itu? Panwasitah. Yang namanya man aropa nafsahu faqad aropa robah. Barang siapa kenal jati dirinya sama juga kenal dengan Tuhannya. Setidaknya dia tuh menerima dawuh perintah sendiri, bukan dari guru yang nyata, guru yang wasilah, tapi dia bisa menerima gurunya sendiri, yaitu Nur Muhammad atau Sang Roh Ilafi. Dituntun sama rohani. Dituntun dengan rohaninya sendiri. Dia harus kenal, harus selalu membaca dirinya sendiri, introspeksi diri dan sebagainya. Supaya kita bisa, satu yang namanya ngintip itu apa? Dunia ini sebenarnya rapat, tapi kita ingin bikin bolongan yang kecil supaya kita bisa memandang Allah piye. Nah, kita harus meluangkan waktu yang khusus untuk saya sebo datang solo kepada Allah. Bagaimana saya bisa memandang Allah? Jadi ojo mong gaweane tok sing kok ngarep. Kita harus punya peluang waktu yang khusus yang tidak boleh diganggu gugat untuk dunia. Nah, sekarang secara ma'rifat, tujuan kepada ma'rifat. Karena ma'rifat kenal bersalah belum, nah maka kembalikanlah kamu mengenal gurumu dulu. Akan tahu akan perintahnya. Itu muraqabah. Ada bermintip ya seperti itu. Kurang dan lebihnya. Kurang jelas datang sendiri. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya Khalid.id9iy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apakah tujuan sholat 5 waktu yang sebenarnya? Ngomong Mbah. Nah, sebagian sudah dijawab tadi. Tujuan 5 waktu untuk mengintip dengan bersalah dengan dasar dia menyembah Allah, ingin menghubungkan, ingin menghadapkan dengan kepada Allah. Karena kita merasa kita ini adalah hambanya, kita ini makhluknya, kita ini ciptaannya, kita belajar untuk menyembah kepada yang menciptakan dengan aturan agama 5 waktu tersebut. Karena itu syariat. Yuk bisa dilakukan oleh fisik, bisa diucapkan dengan lisan, bisa dirasakan dengan perasaan, dan bisa dipandang oleh mata dan kepala, dan masuk wilayah-wilayah sifatnya tentang fisik, kondisional. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, ini dari akunnya Saipun Najih.
Pangapuntene Mbah, misalipun kita mau solawat, ingkang dipun solawati niku Nabi Muhammad, nopo Nur Muhammad. Monggo Ya. Mbah. Karena kembali kepada hukum yang ada. Nggih. Karena kita berpakai dengan Islam itu tahu 4 kaki kan ya. Nggih. Syariate, torekoe, hakikate, Dan makrifate. dan marifate. Nggih. Jadi baru Islam. Syariatun, torekotun, hakikatun, marifatun, baru Islam. Nggih. 4-4-nya itu. Nah, maka dengan aturan syariat, ya. Gimana itu pertanyaan itu tadi? Kita membaca solawat itu Ya. ditujukan kepada Nabi Muhammad atau Nur Muhammad. Nah, karena tentang babon yang agama itu Kanjeng Nabi. Nggih. Yang mengenalkan kita kepada Nur Muhammad itu Kanjeng Nabi. Maka pertama kali dengan jisimnya kita juga bersolawat dengan Kanjeng Nabi secara secara syariat. Secara syariat. Nggih. Karena apa? Babon yang agama Islam adalah Kanjeng Nabi. Nggih. Yang kita bisa kenal nama Muhammad dari Kanjeng Nabi. Nabi. Tapi dengan torekohnya kita bersolawat dengan Nurun Muhammad. Bahkan Nur Muhammad itu sebelum ada Adam dia sudah ada. Tapi semenjak itu namanya ya enggak Muhammad mungkin ya dengan bahasanya masing-masing sesuai Nabi. Sesuai nabinya. Oke. Kalau secara itu secara torekoh, tapi kalau secara hakikat dan marifat juga sama saja. Lah, secara hakikat juga beda lagi. Secara hakikat sebenarnya siapa toh Nur Muhammad itu? Ya, kita secara hakikat ya bersolawat kepada roh ilafinya sendiri. Nah, kalau kita sudah bersanjung, sudah menyanjung dengan roh ilafinya sendiri, kalau perbuatannya dia itu masih nggak sesuai dengan namanya kan ya nggak bagus kan? Karena Nur Muhammad, karena Muhammad itu suci, Muhammad itu yang terpuji. Nah, kalau kita ini menyanjung dengan memuji dengan Nur Muhammad, mungkin dia dulu dengan sarengannya dia setidaknya usaha bagaimana lakuku bisa terpuji. Segala perbuataku bisa yang terpuji, suci gitu. Nah, sesuai dengan adah dan isinya. Berarti cerminan perilaku. Cerminan perilaku. Itu secara hakikat. Secara torekoh. Kalau hakikat dan makrifatnya, Mbak? Secara hakikat ya hakikatnya. Nah, secara makrifat terpujinya bagaimana bisa melepaskan Muhammad. Kalau Muhammad itu kan diawali dengan mim. Ya, maka yang sebenarnya itu sebelum yang namanya wakdah nyawiji. Belum nyawiji. Yang namanya wiji kan perkara 2 jadi 1 kan ya. Jadi 1 namanya yang namanya kita nyawiji. Nah, kita harus bisa misahkan arti Muhammad itu siapa? Muhammad yang terpuji. Nah, kalau dipisah dengan yang sifat benda, sifat makhluk dilepas dari sifat makhluk. Nah, di situ tinggal namanya Hamid atau Ahmad. Nah, maka terpuji. Yang terpuji dilepas tinggal terpuji. Berarti dia bisa memisahkan mana yang aku wadak, mana yang aku roh. Idofi. Berarti melepaskan sifat manusiawi. Sifat manusiawi dan kita bisa memasuki di wilayah sang rohani. Keilahian. Nah, secara ma'rifah maka terpuji itu siapa? Berarti di situ bisa dikatakan kalau ditulis lewat tulisan ya lillah. Lillah itu bisa dikatakan lillahi ta'ala. Artinya apa? Dia tahu yang namanya sendirinya. Dengan sendirinya. Ojo dengan. Kalau dengan rak karo, sendirinya itu sudah tahu. Bahkan sendirinya tidak ada awal, tidak ada akhir. Kalau dengan kan masih ada umpama lainnya. Oke. Kita lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya Jaya Ces 4368. Ngapuntene nderek tangklet. Islam mengakui Isa Ruhullah, tapi kaum mereka tidak mengakui Muhammad Rasulullah. Ngoten niku pripun, Mbah? Ya.
itu kalau kita bicarakan tentang agama, agama ada tuntunannya. Bahkan kalau kita mengingat sejarah Nabi, waktu dalam perjalanan Nabi itu di situ bahkan pendeta Nasrani pernah menyampaikan, hei Abu Thalib, itu keponakan kamu jangan sampai di situ. Nanti kalau kelihatan orang-orang Nasrani ya dibunuh. Karena apa? Di dalam pendeta Nasrani pernah menyampaikan, pohon ini nanti siapa saja yang akannya berteduh di bawah pohon ini, itulah akhirnya yang jadi rasul. Nah, pendeta Nasrani ini melihat di dalam punggungnya ada tulisan syahadat, tanda-tanda kenabian. Oh, Abu Thalib, ajaklah pulang, itu ponakanmu. Satu. Dua, pendeta Yahudi itu mengatakan, Abu Thalib, keponakanmu jangan kamu bawa, kamu kalau berdagang di Ngesam jangan dibawa. Karena apa? Di punggung keponakanmu ini ada sifat kenabian. Nanti kalau ketahuan orang-orang di sini dibunuh orang-orang Ngesam. Nah, berarti tokoh-tokoh agama Nasrani dan Yahudi tahu bahkan mengakui adanya nabi terakhir, kerasulan. Yang tidak mau itu adalah umat-umatnya yang lainnya. Maka di situ ada kata-kata orang 70 ahli kitab, yang 40 adalah mati kafir, yang 30 masuk surga. Yang 40 itu yang tidak percaya adanya Nabi Muhammad. Akarnya mati kafir. Tapi yang 30 yang percaya adanya Nabi Muhammad. Nah, bahkan orang yang mau bunuh itu kan justru malah orang yang tahu. Karena dengan keangkuhan ini tadi, nah kalau ada nabi anyar agamaku nanti dihapus gitu kan. Nah, seperti orang-orang politik ini menghapus nanti kalau nggak mengontrol saya. Orang untungnya aku. Orang untungnya aku yang tidak suka itu. Nah, berarti itu kan agama itu mengakui, bukannya nggak mengakui. Kadang-kadang kita balik juga, orang-orang Islam juga mengakui, ngatakan orang Katolik, orang anu diarem kafir kok, supaya menangi dewi. Kadang Islam ki ngono kuwi lho. Supaya menangi dewi. Orangnya. Iya. Nggak percaya bahkan itu agama Allah. Padahal di dalam surat mengatakan waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa man min qablika wa bil akhirati. Kan ada kan? Orang yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, berarti kan Injil, Zabur dan Taurat. Dan kitab yang kuturunkan kepadamu Muhammad berarti Al-Quran. Jadi di dalam Quran itu mengakui kitab 4 itu. Bahkan katanya rukun iman pun juga meyakini adanya kitab 4 itu. Tapi orang yang menganut kitab-kitab itu, orang-orang Muslim itu kan banyak yang tidak mengakui kan. Dianggap benar sendiri. Ketidakpahaman tentang disempurnakan. Nah, itu namanya disingkat saja gagal paham. Oh, nuluri. Gagal paham. Gagal paham. Tapi sebenarnya kalau para tokoh sendiri dari Nasrani maupun Yahudi itu mengakui bahwa Nabi Muhammad itu nanti ada nabi yang terakhir yaitu Ahmad Muhammad. Bahkan pendeta-pendeta Nasrani dan Yahudi pun bisa membaca dalam punggungnya ada tulisan sifat kenabian gitu loh. Bahkan sudah di orang-orang dulu, zaman orang-orang Nasrani, orang Yahudi itu mengatakan bahkan siapa nanti orang yang berteduh di bawah pohon ini, maka itu adalah nabi. Maka selalu dipager, tidak boleh orang itu masuk di wilayah itu. Nanti orang yang nggak nabi masuk situ, kepengen diakui nabi. Lah itu berarti Mbah, sendirinya wow. Nah, maka dari itu harusnya dijaga, siapa yang berteduh di situ harus dibunuh. Nah, kalau nggak bisa membunuh berarti itu yang nabi gitu loh. Oh, ngaten. Ya, iya. Tapi yang menyelamatkan juga orang-orang ahli Nasrani sendiri gitu kan. Orang yang tahu namanya Islam. Bukan agama Islam loh ya. Orang yang tahu keselamatan. Bahkan Muhammad itu nuntun kesucian dan kejujuran, sama juga dengan Isa gitu. Itu bisa dikatakan pandangan kasab, Pak. Nah ya, pandangan yang kasab.
Nah, nek wong Jawa kasapan sing ketok-ketok iki kasat moto. Tapi kasaf bahasa Arab yang alus. Nggih. Kebalikan sih. Kasaf bahasa Arab itu yang alus. Yang tidak kasat moto. Nek Jawa kasap ngono. Sing kasat motor ayo ngono. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya Mbah Seh K9Y. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajeng tanglet iki mosoni dina nyetune niku pripun, nyuwun penjelasane. Ya, itu dijawab di dalam agama Islam tidak ada anjuran. Nggih. Tapi nak sekedar dia tuh mohon dengan syarat dalih yang namanya mujahadah, qolwat boleh saja. Rayo ngono ya. Karena yang ada puasa itu kan puasa sunat, Senin dan Kamis itu seminggu 2 kali. Terus tanggal yang ganjil 13, 15 dan sampai berapa tuh? Yang ganjil-ganjil. Terus puasa 7 hari, yaitu 6 hari per 7 hari ya, 6 hari ya. Itu puasa Syawal, itu puasa sunnah, ya kan? Terus Zalail itu pun tidak masuk di wilayah hukum-hukum yang disampaikan oleh kitab kan? Nggak ada ya. Ya dan puasa wajib. Nah kalau muasani waktunya, netunya nggak apa-apa itu tentang keyakinan. Karena puasa itu urusan kalau Gusti Allah langsung sih. Puasa terus nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Kalau mampu. Ya mampu. Tujuannya apa? Untuk mujahadah kepada Allah, belajar mengendalikan nafsu. Ya nggak apa-apa. Dengan tujuan mosoni dengan kelahirannya supaya kita itu bisa berkah, ya boleh saja. Itu yang sedekah langsung diterima oleh Allah gitu kan. Nggih. Berarti boleh saja. Boleh saja. Ayo. Tapi bukan wajib. Bukan wajib, bukan sunnah. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari masih akunnya Derobi R1B. Menawi nderek ngaji teng Padepokan Martabat 7 pripun syarate Mbah? Jujur, kula pengen paham tentang hidup saya biar bisa selamat dunia akhirat. Saya punya anak 5. Setiap saya ingin belajar ngerti, kula pertimbangan kalih kebutuhan finansial atau kebutuhan ekonomi. Saya sadar itu jangan jadi halangan. Tapi kula nggih wedi kalau kula mengke pripun di mata anak dan istri. Mohon maaf Mbah, minta doa dun solusinya. Niki ceritanya ajeng derek sinau teng Padepokan, intinya teng Satoriah Martabat 7. Kendalanya kemungkinan teng finansial, Mbah. Ya nang di dalam pondok nggak bayar sih. Nggih. Iya. Nang pondok nggak bayar sih. Jadi di podokan tidak harus sangu dan neko-neko, tekad yang kuat. Kalau tekad yang kuat mungkin saja nggak ada alasan, iya kan? Nanti mungkin saja Allah itu lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Iya, tapi begitu kita keluar masuki di wilayah-wilayah keilahian, seharusnya kayak seperti kita pamit mati. Seandainya ditarik karo malaikat Israel, pemawima jenenge dadap atau waru, waru, kowe tak jebut saiki ya, mungkin saja dinyang. Anakku belum selesai, belum wisuda, belum kini, istri saya masih cantik, gitu kan. Nah, kan? Kalau ditari, tapi kalau nggak ditari langsung dijabut, ya bisa jalan. Bukannya harus dia seperti itu kan enggak. Karena semua pasrahkan kepada Allah. Kalau tujuannya kepada lillah, itu ada jalan keluarnya. Pasti ada jalannya. Pasti ada. Tapi dengan tekad, ya itu kita janjikan. Karena apa? Akhirat itu urusan kita sendiri. Dunia itu ditanggung Gusti Allah. Tapi akhirat itu urusan kita sendiri. Ya kan? Itu larinya berarti lahir dewi, hidup dewi, mati dewi itu. Ya aku dewi. Aku dewi. Hidup dewi, mati dewi. Allah dewi. Akhirat larinya, Pak. Larinya ke akhirat. Kita harus kita cari. Karena apa? Dunia itu otomatis gak bakal bisa ngelalekke. Karena kita nggak usah mikir air. Kok selalu dipikir nggak usah.
Nanti kalau kita haus akan ingat sendiri lah gitu kan. Nggih. Lapar nggak usah mikir makanan. Nanti kalau kita lapar, Obah dhewe. ubah dewe, tahu sendiri ngono. Rabi rasa dipikir. Ora wayahe. Kok nek wis butuh ra yo golek dhewe ra ngono. Karena Allah itu sudah memberi di dunia itu ada channel-channel sendiri sih. Nggih. Ngono lho, Pan. Tapi akhirat tentang kematian itu butuh kita. Kalau nggak butuh, Gusti Allah gak nudui. Yo mati iso sih. Nggih. Tapi matinya aja sekedar mati gitu saja kan. Nggih. Oh gak mati sing Oh gak mati sing patitis. Harus kita tahu ilmunya. Matine kebo sapi. Nggih. Intinya tergantung tekadnya. Kalau mau belajar monggo, TKT diperkuat. Ya, yang intisari semua kalau nggak diberi dengan tekad nggak akan. Kalau kita cerita sejarah, wah nengkleng sejarah Saridin nengkleng. Tapi kalau diuji kalau Saridin, yo moh dia keliru. Ya, itu penonton itu kan seperti itu kan. Biasanya seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau kita menceritakan tentang Abu Bakar, tentang Umar, wah kaya ngono Umar sedadi wong sing istimewa. Karena dia yo mengalami dengan ujian yang istimewa gitu loh. Kalau kita ingin diistimewakan Gusti Allah, cara ibadah ya harus yang istimewa gitu loh. Ya secara umumnya no, Mbah, pengennya istimewa tapi nyaman, Mbah. Ya enggak ada. Itu manusiawi no lho, pengennya istimewa yang aman. Apa ana ora kerja sugih. Lah niku, Mbah. Walaupun tonodong, walaupun maling, walaupun rampok yo kerja kan. Iya, resikonya juga besar. Resikonya besar. Walaupun maling ki ilmu kemalingan harus bisa tahu. Oh, pengen ngerti syaratnya. Satu, pinter ngelimpe wong. Nggih. Pindho bisa mlaku jinjit. Ping telu ngempet wahing. Maling ra ngempet wahing ketangkep. Ping 4 bisa golek lenane wong. Carane ngono kuwi nek maling. Kosone dadi maling ngono. Nang jujur. Nggih. Tahu bahkan aku ini orang yang elek, orang yang jelek. Jalannya sudah di belakang tempat yang nggih. Iya Gak kan? wani terang-terangan. Nah, enggak berani terang-terangan kan. Oh, dia rumangsa salah sih. Heeh. Rumangsa jujur. Oke. Semua itu ada ilmunya. Mak lampir ya topo kok. Oh, luwih susah. Itulah. Mau wong topo. Orang bertapa belum tentu apik. Lah maka orang yang bisa menerima fitnahan sekecil apapun diterima dengan ikhlas. Sekecil apapun bisa menerima dengan ikhlas. Sama juga yang berkolwat 40 hari. Karena apa? Orang yang kolwat belum tentu bisa mengendalikan nafsunya. Mak lampir ki ya kolwat lho. Ya topo ngono lho. Nggih. Ya topo, luwih kuat. Nggih. Akeh dadi setan wae angel apa meneh dadi menungso ra ngono. Dipitnah kok ora nesu. Ra kok nangel. Wis Sengkuni iki hebat lho. Nggih. Apa pernah emosi Sengkuni? Mboten tahu, Mbah. Enggak pernah. Kayak Kang Rois Suryo ora tau nesu, mengengeh wis seneng aku ya. Aku neru ya angel kok. Jan wis ngerti ilmune mriki marai, Pak. Tahu. Tapi munafike nang ngarep. Ngerti ilmune niku. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya masih dari akunnya Derobi lagi, Mbah. Derobi po Derobi ya Derobi ngono ya. Drop ngono wae. Drope. Bagaimana cara atau resep menyikapi kebutuhan jasmani dan rohani supaya podo adile banyak di masyarakat dan keluarga itu sukses dipandang dari harta dan jabatannya. Minta resep supaya bisa teguh megang ilmu tauhid dan hakikat, Mbah. Nah, niku wau. Aku jane yo ngono kuwi. Nang yo ora yo. Karepe iki anu, Mbah. Karepe niku sae tapi yo aman. Nah, yo aman. Gak aman. Carane resepnya yo mau. Fa'aki baca kali dini konipam fitroe sa'alaiha. Nggih. Itu hadapkanlah wajahmu pada agama. Karena apa? Anang undang abdi Gusti Allah mengikuti apa yang jadi prasangkamu. Ma'ahu dadakoroni, mongko Allah akan bersama orang yang sedang mengingat aku. Aku dalam arti Allah. Nggih. Kalau kita segala sesuatu ingin dituruti Gusti Allah, ya kita harus bersama dengan Allah gitu kan. Nggih. Bersama dengan Allah.
Tapi sifat yang mulia itu bukan harus banyak harta benda sih. Nggih. Kok bisa? Iya. Saya pernah melihat orang yang mulia. Di Jakarta tuh namanya ada Grogol. Nggih. Di bawah jalan tol Grogol itu ada seorang berteduh di bawah jembatan. Orang ahli pemulung. Nggih, pemulung. Kalau pagi itu yang arah ke Jelambar itu kan jalannya rusak itu. Ya. Saya pernah setiap pagi kayak tahu apa ya itu hakikat saya bisa melihat. Ternyata wali itu bukan harus di masjid. Nah, di situ orang Madura ada orang-orang mewah, mobil mewah itu kebelet kepatol, jalannya rusak di situ. Oh, bledos jalannya ya, kepatol, nggak bisa jalan. Begitu disuruh karena bapak-bapak itu kakek sudah tua ya, didorong. Begitu dia sudah lepas dari lumpur itu, langsung wung, mobilnya sama sekali berterima kasih enggak. Enggak mengucapkan terima kasih. Wung itu motor rodanya kadang-kadang dia tuh kena lumpurnya itu. Motori bajunya ya, gitu. Motori bajunya itu juga tertawa saja, senyum. Nah, enggak pernah muring-muring itu enggak. Kemudian belakangnya juga ada seperti itu, enggak pernah henti-henti dia itu. Oh enggak, wah diamput sih, wong sugih ditulungi terima kasih, malah terima kasih orang Melayu diamput. Wah sudimen juga enggak. Nanti ada lagi. Setiap pagi seperti itu, enggak pernah henti lah. Saya datang, saya hampiri, Pak, kok Bapak sampai di situ sih? Padahal orang-orang yang mendorong mobil itu seperti Bapak itu menolong anjing. Sudah kamu tolong dari apa tuh lumpur itu malah dia nggak pernah terima kasih, perlu malah nyokot sampean. Kok sampean bertahan? Saya nggak punya apa-apa, Pak. Saya nggak bisa sodakoh apa-apa. Sodakoh saya bisa mewakafkan hanya tenaga saya saja. Saya menolong orang-orang yang kepatol di sini. Tujuannya itu adalah makhluk Allah. Ya, itu makhluk Allah karena saya nggak punya apa-apa di sini. Nolongnya saya hanya seperti ini saja. Entah terima kasih atau tidak, saya tidak tahu. Yang penting saya bisa menyelamatkan orang. Wah, ternyata wali itu bukan harus di masjid saja, ya kan? Bukan harus punya padepokan, harus punya pondok. Ternyata di bawah jembatan, bahkan dia tuh mencari sampah-sampah yang namanya pemulung. Ada wali Allah di situ. Nah, itu kan mulia bukan harus harta dan benda. Yang namanya sifat yang mulia itu sifat yang terpuji. Nah, kalau dia itu ingin jadi yang mulia dunia akhirat, ya seperti itulah. Jangan dasarnya memiliki apa-apa. Belum tentu orang yang mulia itu memiliki segala sesuatu. Ojo nuruti keinginan. Nah, jangan nuruti keinginan. Apa wa qadiri wa salimillah ta'ala, pertenoloh itu semua milik Allah. Kita harus menerima yang ikhlas. Itu namanya orang iman. Arep dideleng tajrid ya ditampa. Nah, kita ditajridkan oleh Allah, dijauhkan dari dunia, maupun dia disebabkan oleh Allah, dicintai oleh dunia, segala sesuatu ada, itu tergantung Allah yang memberi. Kalau memang dia itu beriman, harus diterima dengan ikhlas. Semuanya milik Semuanya Allah. Adalah milik Allah. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya Bambang Susanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Kiai Haji Nur Muhammad Warji nyuwun preso bab tentang sajen adat beberapa keraton Jawa menawi mesti menyampaikan sajen kangge dalam keraton tujuane menopo. Bertanya secara tujuane niki kalau di keraton itu sampai sekarang pun ada sajen, ada adat tentang sesajen. Itu tujuannya sebenarnya untuk apa? Nah, kalau memang di keraton itu dengan sesajen-sesajen itu kan ada yang namanya kurmat. Kurmat itu menghormati. Kurmat. Tapi ada yang namanya itu persembahan. Permintaan situ. Nah, aku rambut ngai tak tingkes anak putumu. Nah, aku rambut kayak gonge rasa ditutuk. Nah, gonge rasa ditutuk. Nah, ya walaupun gong rasa ditutuk itu pun ya ora apa-apa. Disajeni karena apa? Kita hormat. Apa? Ditelepon ra iso ya bongke menyan. Ora apa-apa. Damarke dupa mau ngono HP sih. Yang penting dia datang untuk bersolawat.
Takjak sholat gelem teko rak bagus ya. Nggih. Takjak ngaji gelem teko bagus. Diajak ke arah Nah, kebaikan. iya, sapa ngarani sirik gak percaya. Saiki ngenengke persembahan ya yasinan, ya tahlilan ya. Nggih. Dengan isi adat-adat itu untuk apa ya mengenang masa lalu. Boleh saja. Yang penting jangan punya tujuan. Bahkan iki narata sajeni nanti aku ditingkes anak putuku. Nah, itu berarti kan di situ juga roh nggak benar toh ya. Nggih, nggih. Kalau sekedar itu hanya untuk budaya saja nggak apa-apa. Monggo sajeni pangan-pangan dhewe sih. Ya. Tergantung tujuannya. Tergantung tujuannya. Bisa sirik, begitu pula itu hanya budaya. Nggih. Budaya ini diperbolehkan, hukum adat dan budaya sekarang tidak bertentangan dengan syariat Islam, itu diperbolehkan. Seperti tadi di depan, kita pun harus apa namanya makrifate sarengat tadi. Nah, iya, memujudkan lah dengan syariat. Paham secara keseluruhan. Paham keseluruhannya. Nah, kalau memang orang yang sudah makrifat betul-betul, enggak apa-apa. Saya nih Ratu Kidul ki pengono selawe kon ngepek bojo tak pek kabeh. Nggih. Karena apa? Wis kenal Gusti Allah, tidak akan namanya sirik. Nggih, enggak bahkan berpaling. Berpaling. Nah, kita tetap memandang Allah dia karena makhluk. Ya. Iya kan? Nggih. Saya di sini Mbah Danyang itu sing ayu-ayu, kon ngepek bojo tak pek bojo. Nggih. Lah ya ngono. Nggih. Kenapa? Saya sudah tahu Allah itu siapa. Nah, yang mengkhawatirkan orang yang tidak kenal Gusti Allah bisa ditipu oleh pandangannya. Ya, terbigal imane. Terbigal imane. Nggih. Lah waktu itu saya pernah bahkan menyan untuk pas mengambil minjem itu gamelan dari gamelan dari keraton itu. Dari keraton itu ada pawangnya, Mbah. Ini gimana? Gongnya ini tidak ditutup nanti gak muni. Kalau nggak diobongin menyan. Padahal kinang pondok ki njaluk aku riko. Ya tak tari berapa kintal butuhmu. Nggih. Nggih. Karena gonge ge ngaji. Ya. Ya, gonge ge selawatan. Lah, saiki sing dadi danyange gonge sapa? Obong ke menyan panggilen, tekakno. Nah, perlu Ratu Kidul penguasa Gunung Lawu, datangkanlah. Yang penting di sini takjak ngaji, takjak selawatan. Kita tidak minta dia sih. Ngono lho. Gak mohon selain Allah. Dia tak kenal ke Gusti Allah, tak kenal ke Kanjeng Nabi dengan aturan yang benar, enggak apa-apa. Ibau Nabi Sulaiman, Mbah. Lah, Nabi Sulaiman ngono lho. Nabi Sulaiman ki Raja Bilqis itu jin nggih. Jin wanita lho. Dimuslimkan. Ya dimuslimkan jadi bojo Nabi ya. Hebat ya. Ngono diarani sirik to riri. Apa? Pandangannya itu masih di depan, padahal di depan adanya bakwan loh. Gitu. Lah, kecuali mendatangkan Ratu Kidul dimintai bakwan lah, itu sirik namanya. Nggih. Oke. Matur sembah nuwun, Mbah. Semua pertanyaan sudah terjawab. Semoga juga dari seluruh pemirsa yang mendengarkan bisa puas dengan jawaban dari Romo Yai. Untuk session malam ini kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.